Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Aulia Rizky Widodo, NPM 0392241581. Di sini saya akan membahas tentang kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau disingkat ZPD untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Kampanye praktik baik ini dilakukan pada penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas 7 di SMP Negeri 5 Kota Bogor. Scaffolding adalah sebuah konsep dalam pendidikan yang mengacu pada pemberian dukungan sementara kepada peserta didik untuk membantu mereka mencapai pemahaman atau keterampilan yang lebih tinggi, yang pada awalnya berada di luar jangkauan mereka. Scaffolding memungkinkan peserta didik berkembang sesuai dengan potensi mereka dengan bantuan yang tepat dari guru ataupun teman sebaya. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah konsep yang diperkenalkan oleh Vygotsky, di mana ZPD ini mengacu pada jarak antara tingkat perkembangan aktual seorang individu, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah secara mandiri, dengan tingkat perkembangan potensial yang dapat dicapai melalui bimbingan orang dewasa atau kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten. Menurut Vygotsky, ZPD mencakup fungsi-fungsi atau kemampuan yang belum matang dan masih dalam proses pematangan. Kemampuan-kemampuan ini akan berkembang sepenuhnya melalui interaksi dengan orang dewasa ataupun kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten. Intervensi dalam penerapan scaffolding pada ZPD bertujuan untuk memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga mereka dapat berkembang menuju kemandirian dalam pembelajaran. Langkah awal dalam intervensi ini adalah mengidentifikasi ZPD peserta didik dengan mengamati kemampuan mereka saat bekerja sendiri maupun berkelompok, memberikan tugas diagnostik, dan berdiskusi untuk memahami area yang membutuhkan dukungan. Setelah itu, guru memberikan dukungan bertahap seperti modeling, latihan terpadu, pemberian petunjuk, atau menggunakan media visual seperti diagram atau peta konsep. Bantuan ini disesuaikan dengan tingkat kesulitan tugas dan dikurangi secara bertahap saat peserta didik menunjukkan peningkatan kemampuan. Selain itu, mendorong kolaborasi antara peserta didik juga menjadi strategi penting, misalnya melalui kelompok belajar heterogen, di mana peserta didik yang lebih terampil dapat membantu teman-temannya. Umpan balik positif dan konstruktif diberikan untuk membantu peserta didik memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan, sekaligus meningkatkan motivasi belajar mereka. Teknologi pendidikan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat scaffolding, seperti menggunakan aplikasi atau perangkat lunak interaktif yang mendukung kebutuhan peserta didik. Contoh penerapan scaffolding dalam pembelajaran bahasa adalah di mana guru memberikan kerangka kalimat untuk menulis paragraf, kemudian meminta peserta didik mengembangkan paragraf mereka sendiri berdasarkan kerangka tersebut. Intervensi ini memberikan banyak manfaat, termasuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang kompleks, memotivasi mereka untuk belajar, dan mendorong kemandirian dalam menyelesaikan tugas atau masalah. Dengan penerapan scaffolding yang tepat, guru dapat membantu peserta didik mencapai potensi maksimal mereka dalam proses pembelajaran. Penerapan scaffolding pada ZPD dilakukan di kelas 7D di SMP Negeri 5 Kota Bogor dengan materi yang digunakan adalah Describing Things. Pendekatan yang digunakan adalah Genre Based Approach atau GBA, di mana guru melakukan BKOF dan MOT selama proses pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari. Kegiatan diawali dengan guru memberikan bantuan dengan menjelaskan kepada seluruh peserta didik mengenai materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Pada tahap ini, guru melakukan orientasi yang berhubungan dengan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian, guru melakukan pengelompokan peserta didik. Guru membagi peserta didik dengan menggabungkan peserta didik yang mulai paham dengan materi yang akan dipelajari dan peserta didik yang belum paham dalam satu kelompok. Kemudian, guru membagikan LKPD berisi gambar yang harus dideskripsikan oleh setiap kelompok. Selama proses diskusi berlangsung, guru akan berkeliling mengunjungi setiap kelompok dan memberikan bimbingan sesuai dengan perkembangan proksimal masing-masing kelompok dan gaya belajar mereka masing-masing. Pada tahap ini, guru memonitoring peserta didik dalam proses diskusi mereka dengan memberikan bimbingan sesuai dengan tahap perkembangan proksimal peserta didik. Pemberian bantuan ini agar peserta didik dapat terarah dalam menyelesaikan tugas yang diberikan terkait menyebutkan kata sifat dan mendeskripsikan suatu benda dengan tepat dan sesuai tujuan pembelajaran.
Peserta didik yang mengalami kesulitan selama proses diskusi berlangsung akan diberikan bimbingan lebih daripada peserta didik yang memahami konsep describing things. Setelah berhasil menyelesaikan tugas kelompok, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menempel LKPD mereka di depan kelas dan memberi ruang untuk mereka melakukan presentasi sebagai perwakilan tiap kelompok. Guru juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terkait presentasi yang disampaikan oleh temannya. Tahap akhir yang dilakukan adalah mengevaluasi hasil diskusi. Pada tahap ini, peserta didik telah mampu menjelaskan hasil dari materi yang dipelajari dan menyimpulkan poin-poin penting yang didapatkan dalam kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian, hasil akhir yang dicapai dari penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD ini menunjukkan banyak manfaat positif baik bagi peserta didik maupun guru dalam proses pembelajaran. Di antaranya adalah peserta didik lebih mudah memahami materi pembelajaran. Ketika guru memberikan bantuan bertahap, peserta didik lebih mudah memahami materi yang awalnya terasa sulit. Dengan contoh-contoh dan penjelasan yang jelas, peserta didik bisa menghubungkan materi baru dengan materi yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Contohnya, ketika belajar mendeskripsikan benda dalam bahasa Inggris. Peserta didik yang sebelumnya bingung, akhirnya mampu membuat kalimat seperti, "This is a red pencil." Kemudian, peserta didik menjadi lebih mandiri. Bantuan dari guru perlahan dikurangi sehingga peserta didik belajar menyelesaikan tugas tanpa bergantung sepenuhnya kepada guru. Proses ini membantu mereka menjadi lebih percaya diri untuk belajar mandiri. Contohnya, dalam latihan mendeskripsikan suatu benda, peserta didik yang awalnya membutuhkan panduan setiap langkahnya akhirnya bisa merangkai kalimat deskripsi sendiri tanpa bantuan. Peserta didik juga semakin termotivasi dan percaya diri. Dukungan yang sesuai membuat peserta didik merasa mampu menyelesaikan tugas. Ketika mereka berhasil, rasa percaya diri mereka meningkat dan mereka menjadi lebih semangat untuk belajar. Contohnya, saat peserta didik berhasil mendeskripsikan benda dengan benar, mereka merasa bangga dan ingin mencoba lagi dengan benda yang lain. Hasil selanjutnya yaitu peserta didik terbiasa berpikir kritis dan bekerja sama. Dengan metode scaffolding, peserta didik sering diajak untuk berpikir, mencari solusi, atau berdiskusi dengan teman. Ini melatih mereka untuk berpikir secara kritis dan menghargai pendapat orang lain. Contohnya, dalam diskusi kelompok, peserta didik saling berbagi ide untuk menjelaskan fungsi suatu benda seperti "We use a chair for sitting." Selanjutnya, kesenjangan belajar di kelas menjadi berkurang. Setiap peserta didik mendapatkan bantuan sesuai kebutuhan mereka. Peserta didik yang biasanya tertinggal jadi punya kesempatan untuk mengejar ketertinggalannya, sehingga perbedaan kemampuan di kelas menjadi lebih kecil. Hasil belajar peserta didik menjadi lebih baik. Dengan dukungan yang tepat, banyak peserta didik yang awalnya kesulitan akhirnya bisa mencapai hasil yang lebih baik. Nilai mereka meningkat, dan pemahaman terhadap materi juga menjadi lebih mendalam. Kemudian, hasil lainnya adalah hubungan guru dan peserta didik maupun peserta didik dengan teman sebaya menjadi lebih dekat. Proses scaffolding melibatkan interaksi langsung antara guru dan peserta didik maupun antar peserta didik. Ini membuat peserta didik merasa lebih didukung dan guru juga menjadi lebih memahami kebutuhan setiap peserta didik. Contohnya, peserta didik menjadi lebih nyaman bertanya kepada guru karena merasa bahwa guru benar-benar peduli dan membantu mereka dalam belajar. Kesimpulannya, penerapan scaffolding pada ZPD membantu peserta didik berkembang dari kemampuan yang terbatas menuju kemandirian, dengan hasil berupa peningkatan pemahaman materi, keterampilan berpikir kritis, motivasi belajar, dan hasil belajar secara keseluruhan. Guru yang berhasil menerapkan scaffolding menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung, sehingga semua peserta didik memiliki kesempatan untuk mencapai potensi maksimal mereka. Sekian pembahasan tentang penerapan scaffolding pada ZPD ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.